Polda Sumatera Utara menerima kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI. Polresta Bogor Kota berhasil mengungkap kasus pembunuhan di apartemen. Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim ikut latihan jungle warfare dan pimpin pembaretan Bintara Remaja Satbrimob Angkatan 49. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Rabu 13 Desember 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Presisi Siang selengkapnya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyampaikan komitmen nasional Indonesia dalam agenda 75 tahun Universal Declaration of Human Rights di kantor PBB Jenewa pada tanggal 12 Desember 2023 kemarin. Dalam konferensi persnya, Retno menyampaikan 4 komitmen Indonesia dalam isu hak asasi manusia hingga pembahasan isu pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini 12 Desember, kegiatan saya penuh dengan pembahasan isu hak asasi manusia dan juga Gaza. Sebelumnya, kemarin pada 11 Desember, saya telah menyampaikan komitmen nasional Indonesia dalam rangka peringatan 75 tahun Universal Declaration of Human Rights atau UDHR di kantor PBB Jenewa. Di dalam pertemuan tersebut, saya menyampaikan 4 komitmen nasional Indonesia, yaitu pertama, memperkuat solidaritas politik dan bantuan kemanusiaan bagi bangsa Palestina, termasuk dengan meningkatkan 3 kali lipat kontribusi Indonesia kepada UNRWA. Kedua, melanjutkan proses ratifikasi konvensi internasional untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Jika konvensi tersebut telah diratifikasi, berarti Indonesia akan telah meratifikasi semua instrumen inti HAM internasional. Ketiga, melindungi dan menghormati hak penyandang disabilitas termasuk memperkuat peran Komisi Nasional Disabilitas. Dan keempat, mengimplementasikan strategi nasional bisnis dan hak asasi manusia. Selain menyampaikan pledging atau komitmen nasional, sebagai Ketua ASEAN, saya juga menyampaikan komitmen negara-negara anggota ASEAN dan Timor Leste untuk memperkuat kerjasama hak asasi manusia di kawasan, termasuk melalui implementasi ASEAN Leaders Declaration on the ASEAN Human Rights Dialogue yang diadopsi pada KTT ke-43 bulan September yang lalu di Indonesia. Rekan-rekan, di dalam pertemuan penyampaian pledging atau komitmen tersebut sebanyak 155 negara dan 8 kelompok kawasan termasuk ASEAN telah menyampaikan komitmen atau pledgingnya. Komitmen-komitmen tersebut disampaikan negara-negara dan perkumpulan atau kelompok kawasan dalam rangka memperkuat dan memajukan hak asasi manusia secara global. Selain itu, rekan-rekan, kemarin 11 Desember, saya juga melakukan pertemuan dengan Filippo Grandi, Komisioner Tinggi untuk Pengungsi, membahas isu pengungsi Rohingya yang masuk wilayah Indonesia. Kita bahas tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, dengan kedatangan bertubi-tubi pengungsi Rohingya di Indonesia. Dan saya sampaikan, terdapat dugaan kuat masalah penyelundupan dan perdagangan manusia. Di dalam pembicaraan 4 mata yang dilakukan dengan sangat terbuka tersebut dengan Komisioner Tinggi UNHCR, beliau sangat memahami
tantangan yang dihadapi Indonesia, dan UNHCR akan berusaha semaksimal mungkin membantu untuk menyelesaikan masalah ini, antara lain dengan memberikan bantuan bagi mendukung kehidupan para pengungsi tersebut. Material interior yang akan digunakan untuk Istana Presiden dan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara didesain seluruhnya menggunakan produk dalam negeri. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengungkapkan kemajuan pembangunan tahap pertama di IKN yang mencakup proyek Istana dan Kantor Presiden telah mencapai 61,2%. Bertempat di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 12 Desember 2023, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan pembangunan Istana dan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengungkapkan pembangunan tahap pertama di IKN yang mencakup Istana dan Kantor Presiden telah mencapai 61,2%. Beberapa material yang digunakan untuk interior Istana dan Kantor Presiden didesain khusus oleh pengrajin dari beberapa daerah, di antaranya Yogyakarta dan Boyolali, Jawa Tengah. Progres untuk yang batch pertama pembangunan IKN sudah 61,2%. Target untuk selesai pada bulan Juni-Juli 2024 insya Allah masih bisa kita selesaikan, termasuk untuk Istana dan Kantor Presiden. Jadi itu tadi yang kami laporkan pada Bapak Presiden. Ya, semua dalam negeri ini kan desain lantainya lantai Jogja. Ya, ini desain khusus untuk istana. Kebanyakan adalah dalam negeri. Lampu-lampunya dalam negeri. Boyolali. Ya. Ya. Kayu-kayunya Jepara. Jadi kayak jalan tol, kemudian bendungan, air minum, sumbu kebangsaan, istana, kantor Kemenkeu, ya. Itu Juli kira-kira. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyampaikan desain bangunan Istana dan Kantor Presiden di IKN sangat kental dengan budaya Indonesia. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.